Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, ibu bapak guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas ini, di ruangan ini, dalam hal diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita pada hari ini akan mempresentasikan berbagai praktik baik khususnya pada paket modul 1 yaitu oleh Ibu Wiwin Kodariah MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Untuk ibu dan bapak dimohon nanti untuk memperhatikan, menyimak dengan baik, dan disiapkan juga alat tulisnya, baik itu buku, pulpen ataupun laptopnya. Jadi ketika nanti pelaksanaan diseminasi akan ada sejumlah materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dan juga kebanggaan dari SD Negeri Mekarwangi ini. Di antaranya tentang modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, isi guru penggerak, dan tentang budaya positif yang insya Allah budaya positif ini akan kita implementasikan di sekolah, khususnya agar sekolah kita SD Negeri Mekarwangi, sekolah tercinta yang sekarang sudah memasuki usia ke-32 ini, bisa menjunjung tinggi dan mengimplementasikan visi dan misi kita, itu bisa ya berakhlak, beriman, santun, dan agamis. Mungkin itu saja untuk penjelasan selanjutnya tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif akan dibawakan oleh Ibu Wiwin Kodariah MPD. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi ini. Tak lupa sholawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, saudaranya, dan kepada sahabatnya, juga kepada kita hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini saya meminta waktunya mungkin untuk 1 jam 2 jam ke depan untuk mendiseminasikan budaya positif yang saya pelajari dari program guru penggerak. Adapun isi dari budaya positif itu diantaranya yaitu paradigma perubahan belajar, teori kontrol, teori motivasi, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Yaitu pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai guru kita hanya sebagai fasilitator yang memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di situ kita disebutkan harus berhamba pada anak. Bukan maksud berhamba itu seperti kepada Tuhan, tapi
semua pembelajaran murid menjadi pusatnya atau student center. Nah, dan di sini diferensiasi juga, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan. Yang kita tahu tujuan dari pembelajaran itu yaitu mencerdaskan bangsa. Nah, kita sebagai guru tidak hanya untuk membimbing siswa, tetapi juga menuntun kodrat yang ada pada anak. Kodrat anak itu terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri yaitu bawaan anaknya dari dia lahir, pembawaannya seperti apa. Kita menuntunnya untuk ke jalan yang kalau bahasa agama Islamnya bahwa jalan yang benar. Nah, di situ ada juga kodrat zaman. Kodrat zaman kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menyaring dan memilah yang sesuai dengan kebudayaan kita. Dari perubahan paradigma belajar itu sendiri, kita lihat bagaimana seorang bisa berubah dari pandangan stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle, yaitu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Nah, dari sini kita lihat, kita ingin membuat kemajuan, itu tidak bisa secara instan, bukan mie ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, perlahan-lahan, sedikit-sedikit, mulai dari ubah sikap dan perilaku. Nah, untuk murid sendiri, kan kita sebagai guru jadi suri tauladan untuk murid kita. Murid akan mencontoh perilaku kita. Di situ, maka kita sebagai guru harus bisa merubah sikap dan perilaku kita sendiri, sehingga nanti ketika murid melihat kita, perilaku kita, otomatis dia pun akan meniru kita. Yang kita tahu, guru itu singkatan dari dibuku dan ditiru. Nah, nanti anak akan meniru apa yang kita lakukan. Apabila kita melakukan ketidakbaikan, ya anak akan seperti itu. Makanya dari itu sebagai guru, ya kita harus berperilaku mulai sedikit demi sedikit, perlahan merubah sikap dan berubah ke sikap yang lebih baik. Nah, apa sih stimulus respon dan teori kontrol? Nah, di sini ada saya perlihatkan kalau stimulus respon, misalnya di sini kenyataannya kita melihat bahwa kebutuhan kita sama, tetapi ternyata pada teori kontrol kebutuhan kita, realitas kita itu berbeda. Contohnya, saya melihat semua guru di sini memiliki kebutuhan yang sama, yaitu ingin ilmu misalnya. Tetapi ternyata ketika ditanya orangnya per orang, saya bisa bertanya pada Bu Lisa misalnya, apakah Bu Lisa butuh ilmu? Tidak Bu, saya hanya butuh pengalaman yang Ibu beritakan. Saya tanya Bu Resi, iya saya butuh ilmu. Saya tanya Pak Irfan, tidak, saya hanya mendengarkan saja. Nah, di situ kita lihat bahwa stimulus respon dan teori kontrol itu tidak sama. Yang kedua, seperti semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya, ini lakban. Semua orang lihat ini lakban. Fungsinya untuk menempel. Ternyata ada beberapa orang yang melihat ini bukan lakban. Kuda itu bukan lakban. Itu
alat untuk menempel namanya solasi. Ada anak yang seperti itu, padahal beda. Nah, ada juga anak yang seperti ini. Bu, itu bukan alat untuk menempel, itu aksesoris gelang Balenciaga. Nah, seperti itu. Ada seperti itu. Yang berikutnya, di sini kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol kita berusaha memenuhi pandangan orang lain tentang dunia. Nih, ya. Kalau menurut saya, spidol ini bisa untuk menulis. Saya ingin semua orang di sini menggunakan spidol ini untuk menulis. Ternyata itu salah. Kenapa? Bu, saya menggunakan spidol ini bukan untuk menulis, tetapi untuk misalnya menghitung, dijajar-jajarkan seperti itu. Berarti kebutuhan atau pandangan berbeda. Nah, berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bagaimana perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan? Misalnya, ada orang yang mencuri di Indomaret. Mencurinya seperti mencuri beras. Nah, mungkin orang-orang seperti kita, orang-orang karyawan tempat melihat dia itu sebagai pencuri. Tetapi ketika dia melakukan itu, ternyata dia memiliki tujuan. Ternyata dia melakukannya karena terpaksa, karena sudah tidak bisa memberi makan anak istrinya selama seminggu. Berarti kan beda. Nah, dia mempunyai tujuan itu menurut teori kontrol. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya di dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya di dalam stimulus respon, Pak Ridwan bisa mengontrol saya. Tetapi bagaimanapun setiap orang berbeda. Dalam teori kontrol disebutkan bahwa saya hanya bisa mengendalikan diri saya. Saya mau seperti apa, saya yang mengendalikan. Mungkin seperti itu. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau tadi orang lain mengontrol saya, sekarang saya mau mengontrol orang lain. Ternyata itu tidak bisa, karena setiap orang mempunyai karakter masing-masing, punya tujuan masing-masing, sehingga setiap orang punya kontrol terhadap diri masing-masing. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di situ, jadi saya misalnya membujuk Bu Lisa, ini tolong kerjakan tugas saya. Bu Lisa tidak mau tidak mau harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nanti saya hukum kamu, misalnya seperti itu. Itu pemaksaan. Adanya pada saat rujukan gagal. Karena saya membujuk gagal, saya paksa. Ternyata dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saya sebaiknya tidak memaksa, tidak membujuk, tapi berkolaborasi dengan Lisa. Sehingga nanti ada pilihan-pilihan baru untuk mencari solusi yang ada permasalahan itu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, di sini kalau kita melakukan sesuatu pasti kita ingin menang. Nanti kalau kalah, nanti akan seperti apa? Nah, padahal dalam teori kontrol, cobalah untuk berpikir bahwa kita itu menang dan menang, apapun itu. Nah, itu tentang paradigma, perubahan paradigma belajar. Sebelumnya saya mau melanjutkan ke disiplin positif. Saya melihat ibu bapak kurang semangat. Ayo kita ice breaking dulu. Ice breakingnya, saya mau ibu-ibu, bapak-bapak berdiri semuanya. Kalau biasanya tepuk semangat, yang bukan Pak Irfan, tepuk semangat, bukan Pak Irfan mah semangat, enggak sekarang mah tepuk semangat. Gimana Bu?
Semangat. Seperti itu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu dimulai. 1 lagi. Tepuk semangat. Ulangi. Udah barusan kan? Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana, udah semangat? Nah, di sini sekarang kita lanjutkan ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Kebanyakan orang-orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tertib, teratur, kepatuhan. Kalau saya saja seperti ini. Kalau mendengar kata disiplin, berarti saya harus mematuhi peraturan itu kan? Kalau tidak mematuhi berarti nanti ada hukuman. Kalau itu yang saya tahu ada sanksi. Padahal itu berbeda. Kenapa? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali untuk hukuman itu sendiri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin di sini lebih ke peraturan. Kalau ada peraturan tentang itu, maka harus kita jalani, nanti ada sanksi. Nah, disiplin di situ mungkin lebih ke seperti itu. Padahal kenyataannya disiplin itu justru tidak harus memberi hukuman. Bagaimana jadinya kita jalani, nanti akan tercipta kedisiplinan itu. Nah, di sini lihat pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, dari kedisiplinan itu, jadi nanti yang diharapkan itu motivasi yang keluar itu dorongan dari dalam diri sendiri, bukan dari paksaan dari luar. Menurut Diana Gosen. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang mungkin memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Adapun kebijakan universal sendiri itu banyak, diantaranya tanggung jawab, tenggang rasa, tolong menolong, dan banyak sebagainya. Terus apa sih tujuan dari disiplin positif? Tujuannya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya,
maka mereka memiliki motivasi yang berjangka panjang dan akan tertanam dalam dirinya. Mungkin lebih ke penanaman karakter. Nah, dari disiplin itu kita harapkan anak memiliki karakter baik yang akan dibawa nanti ke masa depan anak-anak itu sendiri. Nah, motivasi yang mereka miliki tidak berdampak pada hukuman atau penghargaan. Kan kalau misalnya kamu harus melakukan ini, kalau tidak ada hukuman. Nah, itu sebenarnya bukan motivasi intrinsik, tapi itu dorongan dari luar atau suatu bentuk paksaan. Adapun hadiah di kelas, mungkin Bapak Ibu guru sering memberikan penghargaan kepada anak berupa hadiah. Yang bisa mengerjakan tugas ini, ibu kasih hadiah coklat misalnya. Nah, sebenarnya yang kita tahu hukuman dan penghargaan selama ini itu memberikan dorongan atau dukungan pada siswa. Pada kenyataannya itu salah. Kenapa? Yang saya pelajari di situ, sebuah penghargaan justru menjadi hukuman untuk anak itu. Kenapa penghargaan jadi hukuman, Bu? Karena si penghargaan itu sendiri membuat anak jadi tergantung pada penghargaan atau hadiah. Ketika tidak ada penghargaan atau hadiah, mereka tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran ataupun berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan dari guru. Mereka cenderung mau berlomba-lomba, mau berpikir lebih kritis apabila ada penghargaan. Di situ dikatakan bahwa penghargaan adalah hukuman. Nah, itu menjadi tidak ada motivasi dalam diri siswa untuk melakukan secara sendiri atau dari dalam diri, tetapi hanya karena penghargaan. Nah, tadi ini nilai-nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi. Di antaranya ada keterus-terangan, kebersihan, kreatif, kesetiaan, bersahaja, percaya, lurus hati. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai kebajikan ini untuk kita sebagai pendidik ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa, Pak Irfan? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Mungkin apa, Pak Irfan? Yang kedua apa? Mandiri. Berikutnya Ibu? Bernalar kritis. Bu Lisa? Bergotong royong dan berkebinekaan global. Itu yang dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila sebenarnya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita raih pada murid kita di masa yang akan datang. Mungkin kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, apa sih nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan pada anak dan akan melekat pada anak, dan bagaimana kita menerapkannya? Mungkin kita akan bertanya seperti itu. Tetapi pada dasarnya sebagai guru kita ingin anak kita memiliki karakter yang baik, maka ketika pembelajaran terjadi pun secara otomatis itu akan tertanam pada diri siswa. Nah, sekarang di sini ada motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi saya katakan bahwa penghargaan adalah hukuman, gitu ya. Nah, salah satunya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini tingkatannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tingkat ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya ini kegiatannya kita lakukan apabila kita menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya, kamu kalau tidak mengerjakan matematika, maka kamu takut dihukum, kan? Nah, itu motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti yang saya katakan tadi. Jadi dorongan dalam dirinya itu
melakukan sesuatu itu karena ada penghargaan atau imbalan dari orang lain. Tidak ada dorongan dalam diri untuk melakukan itu, tetapi dia tertarik hanya dengan penghargaan atau imbalannya. Dan untuk yang terakhir yaitu itu tingkatan yang kedua, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu timbul dari diri sendiri, dari diri masing-masing. Yaitu saya melakukan ini untuk apa? Untuk menjadi orang yang dihargai, untuk menjadi orang yang diinginkan dengan nilai-nilai yang saya percaya. Misalnya, saya melakukan kegiatan berbagai praktik baik untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Kenapa? Karena dengan berbagi praktik baik orang lain mengetahui apa yang telah saya lakukan, terus orang lain dapat menghargai saya dengan apa yang telah saya lakukan. Mungkin seperti itu. Nah, di sini ada identitas gagal, mungkin kekecilannya identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu seperti apa? Mungkin hukuman sesuatu yang terjadinya dalam jangka waktu yang panjang. Ketika saya menghukum Bu Ica karena tidak mengerjakan tugas, saya hukum misalnya. Maka dalam jangka panjang Bu Ica akan terus ingat hukuman itu. Tetapi ketika Bu Ica melakukan misalnya menumpahkan air, nah terus Bu Ica mengambil lap, nah itu konsekuensi. Kenapa? Bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman dipaksa langsung. Nah kalau konsekuensi itu berlakunya tidak jangka panjang, jangka pendek. Itu dilakukan karena hal yang dia lakukan, sebab akibat yang dia lakukan. Misalnya Pak Piki mencoret-coret buku temannya, otomatis dia harus meminta maaf dan mengganti buku temannya itu konsekuensi. Dan untuk restitusi sendiri yaitu itu ada memberikan pilihan. Jadi pilihan nanti untuk restitusi mah jadi lebih ke nih, misalnya Bu Risa mencoret-coret buku temannya, dia salah. Konsekuensinya kalau konsekuensi dia harus mengganti. Tetapi ketika terjadi restitusi maka ditanya, kamu mau mengganti atau mau membersihkannya atau mau seperti apa? Nah itu solusi untuk restitusi sendiri. Timbul dari diri sendiri. Nah, di sini setelah itu ada keyakinan kelas. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Saya akan membagikan post-it untuk membuat keyakinan sekolah. Bu, keyakinan itu apa? Keyakinan itu nilai yang harus kita sepakati untuk kita jalani dan untuk menjalankan kehidupan kita di sekolah ini. Saya akan bagikan post-it. Nanti ditempel, diisi ditempel di depan. Contohnya seperti saling menghargai, nanti kalau yang sudah mengisi boleh tempel di depan. Itu salah satu bentuk motivasi perilaku yang menginginkan penghargaan, yaitu dia mau mengerjakan apabila ada iming-iming, imbalan, pulang seperti itu. Ya, Mama.
Boleh dibantu. Apa? Baca dongker. Mau beli pulpen dulu, Bu. Lihat kamunya pulpen. Satu aja, tiap orang satu saja. Nah, bagus itu. Tidak boleh, tidak boleh balap. Karena ibu sangat Ya, nanti saya tulis dulu. Jangan muntah di kelas. Bisa. jaga iman. Bawa uang banyak-banyak ke sekolah. Ibu habis ditabung gimana, Bu? Ini kita bikin keyakinan sekolah ya, bukan keyakinan kelas, berarti antara guru-guru yang ada di sekolah. Jadi antara kelas-kelas kita masing-masing untuk membuat keyakinan sekolah kita. Masuk jam 10. Ketika keyakinan sekolah ini nanti kita sudah sepakati, berarti mau tidak mau kita harus menjalani itu, karena kita juga akan menyepakati hukuman atau sanksi apa apabila tidak dijalani. Jika ada penambahannya, dapat Anda Mau diganti boleh, mau banyak boleh. Kenapa bocah dibawa lagi? Boleh saya? Pikiran lagi yang lain. ada inspirasi. Shopify. Nanti kita sepakati. Maka bisa tuh banyak-banyak misalnya sudah. Baru ada 6 orang. Ya, berikutnya yang belum? Sudah. Ya. Sambil berjalan, saya bacakan yang pertama. Di sini saling menghormati dan menghargai sesama rekan guru. Apakah itu akan menjadi keyakinan sekolah kita? Sepakat atau tidak? Ya. Poin yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai sesama rekan guru. Jadi mau tidak mau, ini berdasarkan kesepakatan kita harus saling menghormati dan menghargai sesama rekan guru. Yang berikutnya, selalu mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Sepakat? Ya. Nah, untuk melaksanakan tugas sendiri, karena ini semua guru-guru, berarti tugasnya itu lebih ke tanggung jawab dari diri masing-masing. Ketika kita, contohnya, ketika kita ada penilaian kinerja bahwa bulan ini harus beres 100%, maka harus timbul dalam dirinya masing-masing untuk mengerjakan penilaian kinerja itu sampai tuntas. Yang berikutnya, tidak boleh terlambat masuk ke sekolah. Itu termasuk dari keyakinan sekolah, juga keyakinan kelas ya. Disepakati
Sepakat. Kita masuk pukul 7.15. Kalau melanggar berarti ada sanksinya. Nah, berikutnya ini sama saling menghargai. Ini bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ikhlas tapi rindu. Gitu. Jadi mau tidak mau harus ikhlas, harus dengan sepenuh hati. Ulah aya paksaan. Jangan sampai manyun, jangan sampai murukusunu bahasa Sunda nama. Berikutnya harus saling support sesama rekan sejawat dalam hal kebaikan ya. Di antaranya yang kita kan sudah punya komunitas praktisi, di antaranya itu komunitas berbisik yang dilaksanakan pada hari Kamis. Nah, di komunitas itu kita dapat berbagi praktik baik, apapun itu kita bagikan. Kita juga dapat merefleksikan hasil pembelajaran di kelas dan kita dapat berkolaborasi dengan teman-teman untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Setuju? Berikutnya berkolaborasi dan saling membantu seperti keluarga sendiri. Itu maksudnya seperti apa ya? Seperti keluarga sendiri itu maksudnya bagaimana maksudnya Bu? Maksudnya itu supaya kita itu jangan sampai ke KMM. Apa itu MM? Jadi apapun yang terjadi kita harus saling bersatu. Oh, ayo satu. Ayo malam satu. Ayo satu. Kita kan sudah dicontohkan. Iya, satu tersakiti, yang lain kita apa ini? Jadi kayak kita kan satu di sini Satu kesatuan, mungkin satu huna. Jadi ulah satu keluarga. ulah silih, bukannya berarti satu keluarga kita bukan. Jadi ada permasalahan kita harus keluargaan. Begini ada simbolnya begini pada. Nah, Kalau saya terus simbol begini mau ini ya. nanti kita kalau misalnya kayak rental ikutan semua. Itu bagaimana untuk keyakinan sekolah itu disepakati ya, lebih ke keluarga disepakati. Berikutnya yaitu Begini Bu ya, jadi sok enggak? Sepanjang. Biasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan tertib dan hikmat sekaligus ditemani guru. Ya, betul. Ya, itu mah lebih ke dari timbul dari diri sendiri bahwa menjalankan ibadah di antara kalau kita sambungkan dengan nilai kebajikan yaitu bertakwa dan iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Sepakat? Kan kalau yang saya tahu dalam agama Islam diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Nah, berikutnya jangan saling menjatuhkan, saling mengingatkan. Komunikasi kekeluargaan bukan sekedar tulisan. Bisa dijelaskan Bapak Rizal untuk kata-katanya seperti itu. Mungkin saya ke situ ya, pakai mic biar semuanya terdengar. Nah, ya. Jadi intinya gini ya, ini membuat tulisan ini bukan sekali dua kali ya. Jadi intinya sudah beberapa kali. Jadi dalam tulisan ini harus benar-benar diterapkan dalam kekeluargaan Sarwani gitu. Jadi yang tadi dari awal ada yang saling melindungi, yang tidak boleh masing-masing itu harus diterapkan, jangan hanya cuma tulisan dan hanya bukan cuma sekarang oh iya kita kedepannya bakalan seperti itu. Yang saya inginkan pribadi itu dari tulisan masuk ke dalam hati dan dilakukan gitu kan. Jadi bukan hanya tulisan tangan saja gitu. Saya sempat di sini dan Vicky mungkin sebagai kalau ini mah anak bungsu lah Yuni. Jadi kita itu udah senior itu saling mengabing gitu kan. Gitu ini namanya. Jadi orang teh kekeluargaan teh kudu makin erat. Apapun nanti di luar misalkan kayak gitu ya orang kene gitu
dan nanti dihapus nanti gitu, karena kita itu tidak setahun 2 tahun gitu kan bersama, itu pasti akan selamanya gitu, sehidup semati. Terima kasih. Tepuk tangan buat Farida. Mungkin kalau menurut saya itu balik ke diri masing-masing. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan bukan hanya untuk negara Indonesia, untuk kita sendiri di sekolah itu timbul dari diri masing-masing. Ketika ada motivasi dari diri untuk membentuk suatu kekeluargaan, maka keegoisan itu akan tersingkirkan. Tetapi ketika setiap orang ingin mementingkan dirinya sendiri, maka apapun caranya, baik itu halal atau haram atau baik atau tidak, maka dia akan melakukan itu. Karena apa? Karena untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Berikutnya, nih dari semua ini kita membuat keyakinan ini sudah sepakati, nanti kita jalankan, dan apabila ada yang melanggar maka ada hukuman tertentu. Bukan hukuman, lebih ke sanksi mungkin seperti itu. Berikutnya, nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu sendiri bersifat abstrak atau peraturan dosen kita akan bikin ya. Di sini berupa pertanyaan, boleh pertanyaan kelas yang saya barusan pertanyakan, yang kita tulis nanti saya pertanyakan lalu kita sepakati. Berikutnya, di sini juga prosedurnya seperti barusan. Tidak usah saya bacakan karena panjang ya. Berikutnya. Nah, ini saya beri gambaran contoh keyakinan kelas di kelas saya, yaitu kelas 4. Di sini yang pertama saya tidak banyak-banyak karena ini keyakinannya kita buat dengan anak-anak di awal tahun pelajaran supaya dapat anak-anak jalani. Di antaranya yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang tiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang keempat, ya pasti harus jujur, harus mandiri, bersikap baik, ramah dan santun. Dan yang terakhir, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman sekelas dengan gurunya juga. Nah, sekarang lebih ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu menurut William Glasser dalam choice theory. Yang pertama itu, kalau yang saya tahu waktu kuliah, kebutuhan dasar manusia itu berdasarkan teori dari Abraham Maslow, di mana yang terakhir itu penghargaan. Nah, kalau untuk kebutuhan dasar menurut William sendiri, yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup, manusia memiliki kebutuhan yang bersifat biologis seperti sandang, papan, pangan. Itu lebih kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan diterima. Contohnya seperti ini. Di sini jadi Pak Rijal ingin seperti Pak Rijal barusan mengatakan dalam keyakinan kelas kita ingin kekeluargaan. Berarti mau tidak mau dia memiliki kebutuhan untuk diterima jadi keluarga dan disayangi oleh kita semua, seperti itu. Untuk penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan, mencapai kompeten, menjadi terampil, prestasi. Misalnya Pak Ridwan di kelas itu sebagai ketua kelas, dia mau jadi dengan lebih menguasai, tetapi dia punya kebutuhan untuk penguasaan. Dia ingin dihargai bahwa dia itu ketua kelas, jadi mau tidak mau dia orang-orang harus mengikuti anjuran dari ketua kelas, seperti itu. Yang berikutnya kebebasan. Untuk kebebasan sendiri semua orang memiliki kebebasan ya, tapi bebas ada batasnya juga, sebenarnya bukan bebas sebebasnya, tapi setiap orang memiliki kebutuhan untuk bebas. Berikutnya yaitu kesenangan. Setiap orang mencari kesenangan. Kesenangan boleh bermain, tertawa, itu termasuk dalam kesenangan. Berikutnya. Di sini ada posisi kontrol menurut Diana Gosen. Dalam posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk tingkatan pertama yaitu penghukum.
Menghukum misalnya seperti apa? Saya sebagai guru, misalnya Pak Irfan memakai sepatu warna putih, padahal di sekolah diharuskan warna hitam. Kamu salah, kenapa kamu pakai sepatu warna putih? Sebaiknya kamu tidak masuk kelas. Nah, itu sebagai penghukum. Langsung menghukum dia seperti itu. Besok kamu harus pakai sepatu warna hitam. Karena sekarang kamu pakai warna putih, kamu tidak boleh masuk kelas. Kamu harus kembali ke rumah kamu. Seperti itu. Misalnya itu untuk menghukum. Kalau untuk membuat rasa bersalah, misalnya gini, Bu Risa tidak mengerjakan tugas. Tapi saya seperti ini ke Bu Risa, kamu tahu kan, tidak mengerjakan tugas itu membuat ibu kecewa. Terus nanti mau bagaimana? Ibu kan merasa tidak nyaman, jadi membuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah si Bu Risa ini dia melakukan kesalahan yang besar. Dan berikutnya sebagai teman, nah sebagai teman saya dengan Bu Ica berlaku sebagai teman. Ketika Bu Ica melakukan sesuatu yang salah, saya menempatkan diri sebagai teman Bu Ica. Misalnya Bu Ica mengejek temannya. Saya tanya, kamu kenapa mengejek teman kamu? Nah, kalau saya juga sepertinya kalau dia seperti itu, mungkin saya seperti kamu, seperti itu. Jadi lebih kepada teman. Tapi sebagai teman itu kekurangannya nanti anak-anak lebih kalau bahasa Sunda mengalunjak. Jadi ngalunjak ketergantungan dan ngalunjak seperti itu. Nah, yang berikutnya pemantau. Kalau pemantau, jadi kita memantau anak itu misalnya ada kesalahan, bukan dihukum tapi dipantau terus ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kan itu salah, seperti itu. Untuk memantau sendiri. Nah, dan yang terakhir yang harus kita peroleh dari posisi kontrol ini yaitu sebagai manajer. Ketika sebagai manajer, maka kita membuat kebijakan-kebijakan tidak hanya berdasarkan diri kita, tetapi dari masukan dari anak-anaknya itu sendiri. Seperti itu. Saya akan bagikan post-it sendiri. Saya ingin tahu dari Bapak Ibu guru ini semua sekarang pada saat ini berada pada posisi yang mana? Boleh lebih dari satu itu. Oh, yang lebih dari satu. Misalnya saya sebagai non guru ya. Jalan saat ini diri kita coba kosongkan dulu pikiran. Saat ini diri kita di dalam kelas berposisi sebagai apa? Boleh sebagai pemantau, penghukum, membuat rasa bersalah. Tidak bisa dipungkiri kalau misalnya emang kita orangnya, saya tahu ada seorang guru yang egoismenya tinggi, dia emosinya tinggi. Ketika melihat anak marah, anak salah, dia marah-marah. Bahkan sekarang kan sudah masuk media sosialnya antara itu teh. Nah, boleh berarti di situ sebagai penghukum. Nanti kalau sudah diisi boleh ditempel di depan. berdiri kamu. Boleh tempelnya sudah tempel di depan. Ada emoticonnya tuh.
Yang pertama, sambil berjalan waktu, di sini saya lihat ada posisi kontrolnya sebagai penghukum dan teman. Itu tadi Bapak Guru kelas 1 mungkin Bapak kalau jadi penghukum bu anak kelas 1 mungkin asieuneun Pak. Boleh Bapak ceritakan sedikit, ada yang bisa Bapak ceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak sebagai penghukum. Semangat ke depan. Ya, terima kasih Bu Yan atas waktu dan kesempatannya. Betul, dari 5 posisi kontrol tersebut, saya terkadang memposisikan diri saya sebagai penghukum dan juga teman. Pada posisi kontrol penghukum, memang untuk seorang Bapak Guru mengajar kelas 1 itu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi, dibutuhkan pendekatan yang sangat apresiatif, inovatif dalam pembelajaran di kelasnya. Tentu ketika para murid atau ada beberapa murid yang pada waktu itu terlambat atau juga tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan, dia malah dengan seenak hatinya mengganggu teman-temannya yang sedang mengerjakan tugas, sehingga saya pun terkadang membuat saya kesal, dan kemudian secara spontan saya memberikan hukuman kepada anak tersebut seperti, coba kamu berdiri di depan kelas dalam waktu beberapa menit, kemudian keluar kamu. Kalau misalnya ada yang ketika pembelajaran anak malah tidur, keluar kamu, cuci muka. Malah anaknya itu terkadang karena saking ngantuknya terjadi persepsi yang salah, malah laporan ke orang tuanya, "Mah, saya dikeluarkan oleh Pak Irfan." Pada Pak Irfan bilangnya, "Keluar kamu, cuci muka." Nah, makanya kalau kepada anak kelas 1 memang kita harus berkata-kata yang ramah dan sopan, walaupun terkadang dalam diri kita merasa kesal, merasa jengkel gitu ya. Khususnya ini kalau kelas 1 itu murid-murid yang laki-laki gitu ya, yang selalu bertindak dan selalu memberikan persoalan dan permasalahan sendiri dalam pembelajaran. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ini memang tidak bisa dipungkiri lagi. Memang di kelas 1 ini memposisikan saya sebagai teman. Nah, ketika anak-anak kelas 1 kadang ini karena kelas 1 juga kadang curhat Bu tentang permasalahan di rumahnya. Khususnya ada yang orang tuanya sudah berpisah gitu ya. Malah menganggap diri saya ini, diri guru ini sebagai ayahnya gitu ya. Kadang sok gegelehan gitu ya. Kadang ingin minta perhatian dari gurunya. Itu terkadang dari anak-anak kelas 1 gitu ya. Bahkan ketika anak kelas 1 ini ada beberapa persoalan atau permasalahan gitu ya, malah saya memposisikan misal anak tidak mengerjakan tugas gitu yang sudah diberikan oleh guru di rumahnya, apalagi di bulan Mei ini banyak belajar dari rumah gitu ya pada hari Kamis dan Jumatnya. Pak, saya maaf tidak bisa mengerjakan tugas. Malah saya memposisikan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ya udah, tidak apa-apa, kerjakan sekarang di sekolah gitu ya. Silahkan, nanti akan Bapak bimbing, akan Bapak pandu. Kalau misalnya orang tuanya terkadang kan tidak lihat HP atau orang tuanya tidak punya HP, itu juga jadi persoalan dan permasalahan dalam diri kita. Memang posisi yang pertama ini sedikit ekstrim kalau memposisikan diri kita sebagai penghukum. Saya sudah sadar sudah bukan zamannya lagi. Di zaman sekarang
guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, dan juga mungkin posisi yang paling bagus, paling ideal itu posisi kita sebagai manajer, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Irfan, tepuk tangan untuk Bapak Irfan. Berikutnya saya persilakan satu orang lagi teman untuk ke depan, yaitu yang memposisikan diri sebagai teman. Boleh? Apa? Boleh membuat rasa bersalah. Pak Vicky, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu ada lagi ya. Sama. Adalah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Pemateri yang telah memberikan kesempatan buat saya. Saya selaku guru agama ya. Ketika di kelas, ketika anak tidak mengerjakan tugas atau anak nakal dan lain sebagainya, saya selalu memposisikan diri sebagai rasa pembuat rasa bersalah. Kenapa demikian? Karena menurut diri saya pribadi, meskipun pembelajaran agama di sekolah itu sebentar, berbeda dengan di luar sekolah, yang namanya pembelajaran agama itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Saya tidak mau karena kesalahan saya mengajar anak, semisal saya mengajarkan bacaan sholat kepada anak, bacaan Al-Fatihah kepada anak melakukan kesalahan dengan penuh rasa kelalaian. Saya tidak ingin saya menjadi orang yang tidak bisa mengajarkan dengan baik dan benar. Karena apa? Karena di akhirat nanti guru lah orang yang akan pertama ditanya oleh malaikat. Sebelum kita masuk surga atau neraka, gurulah orang yang pertama akan dijebloskan ke neraka atau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salah satu kata pun, baik itu dalam pembelajaran agama khususnya, salah membaca satu ayat, salah membaca satu kata, itu akan berbeda makna dan berbeda arti. Seperti yang suka pembukaan ketika dalam pidato seperti Alhamdulillahirabbil alamin, yang suka seperti itu, saya selalu mendengarkan dengan sepenuh hati. Kalau saya berani, ingin sekali membetulkan orang itu. Karena apa? Karena ada seperti ibu bapak guru yang berpembukaan pidatonya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu sebenarnya kelihatannya emang benar, cuma itu adalah kesalahan yang paling fatal. Kenapa? Karena kita melakukan pembukaan seperti itu, banyak sekali guru di mana yang pernah saya temui, yang pernah saya jumpai, banyak yang langsung membaca ketika selesai Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu, langsung ke sana langsung ke wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu adalah sesuatu yang paling fatal, yang salah. Karena apa? Karena kita harus membaca dulu wassalatu wassalamu. Karena tanpa wassalatu wassalamu berarti Allah itu beranak pinak. Ketika kita mengucapkan itu terus dan terus menerus, maka Allah tidak akan suka, Allah paling tidak suka kepada anak, kepada orang yang apa? Allah bisa mengampuni orang yang membuat dosa besar sekaligus, tetapi Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang membuat meskipun dosa kecil tapi terus menerus. Seperti berkata kotor di kantor setiap hari, itu dosa yang tidak disengaja meskipun kecil. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Sangat berterima semangat sekali yang memberikan ceramah kepada kita. Alhamdulillah ada pencerahan untuk kita dari segi keagamaan. Mudah-mudahan kita akan lebih baik ke depannya. Nah, berikutnya dari sisi pemantau. Siapa tadi yang mengisi dari pemantau? Semangat ke depan. Ayo Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya kan memposisikan diri saya sebagai pemantau? Karena kalau memposisikan sebagai penonton itu biasanya saya itu melihat ya kadang
melihat anak-anak sedang belajar seperti apa. Karena kalau misalnya anak kita dekati, kadang-kadang anak itu kalau kelas 1 suka manja. Kalau anak kelas 1, nah biasanya ada juga anak yang ingin ibu gurunya itu mendekatinya ke dia gitu. Ada salah satu di kelas saya, kalau belajar itu pengen dekat saya saja. Nah, kalau seperti itu kan akan menjadi kebiasaan. Jadi lebih sedikit-sedikit saya dipantau. Misalnya Rizky Asa belajar. Yang putih itu. Nah, biasanya anak itu harus saya aja yang dekat. Tapi lama-kelamaan kalau kita disuruh, kadang nulis, kadang ya susah itu anak itu mah harus dekat aja, tapi kan kebiasaan. Tuh. Terus kalau misalnya berantem kan kalau anak kelas 1 masuk biasanya sok udah dianggap soalnya namun kurang udah di rumah di saya kayak gitu sok kebiasaan lagi. Kalau saya sih posisikannya seperti itu. Kalau teman itu kadang bisa menjadi teman, kadang agak jaga jarak lah gitu. Soalnya kalau misalnya kita terlalu dekat sama anak, kalau menurut saya akan menjadi kebiasaan juga. Itu sih. Menurut saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Isa, tepuk tangan untuk Bu Isa. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, manajer ya siapa ya 5 posisi kontrol ini, satu yang belum dijelaskan yaitu sebagai manajer. Siapa yang mengisi manajer? Siapa? Mangga? Apa ya? Mangga? Subhanallah sekali ya, teman kita sudah bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Mudah-mudahan kita mengikutinya. Mangga dijelaskan. Manajer keuangan. Nanti pengganti Wahaji Umum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya di sini. Langsung terima kasih kepada Ibu Yuyun yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengapa saya memilih posisi kontrol sebagai manajer. Kalau dilihat dari diksinya manage berarti memanage, mengatur, mengelola. Ya, jadi bukan ketika kita di kelas itu mungkin tadi paradigma barunya mungkin sudah tidak zamannya lagi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Meskipun kenyataannya, realitanya terkadang kita juga disesuaikan dengan kondisi dan situasi mood kita, hati kita. Kalau misalnya ketika kita emosi, wajar sebagai manusia, kadang kita juga merasa berposisi sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Ketika anak-anak istilahnya balager, alhamdulillah kita memposisikan sebagai teman. Dan ketika anak-anak misalnya belajar dengan tertib, aman, kita posisikan sebagai pemantau. Tapi saya selalu berusaha dari hari ke hari, belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Memang betul kita kalau kita memposisikan sebagai penghukum itu, apalagi anak-anak zaman sekarang itu sudah tidak tidak takut lagi dengan hukuman. Jadi menganggap hukuman itu hal yang sepele. Jadi ketika anak dihukum itu mereka tidak mendapatkan efek jerak, tapi terus mengulang-ulang kembali kesalahan yang sama dengan alasan-alasan yang berbeda-beda. Itu yang saya alami. Jadi untuk saat ini saya lebih memposisikan
diri sebagai manajer, mengelola, mengatur bagaimana supaya di kelas minimal ketika pembelajaran itu berlangsung dengan tertib, aman dan damai sejahtera. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi tergantung dari kondisi kita saat itu, apakah mood kita saat itu sedang baik atau sedang buruk, sedang banyak pikiran, banyak hutang, banyak sebagainya, cicilan belum terbayar. Biasanya itu yang berpengaruh sekali terhadap posisi kontrol kita terhadap siswa di kelas. Mungkin itu saja. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh bertemu? Iya. Terima kasih untuk Pak Rifan. Tangan untuk Pak Rifan. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan post-it yang ditempel oleh Ibu dan Bapak Guru SD Pakarwangi, alhamdulillah ya, dari 5 posisi ini sudah ada yang berusaha memposisikan dirinya sebagai manajer. Karena kalau dilihat dari tadi ya, yang apa yang Bu Win sampaikan tentang identitas sukses dan gagal, dari 5 ini kita semua harus belajar untuk menghindari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Setidaknya kita harus berada di posisi pemantau atau lebih bagus lagi di posisi manajer. Kenapa? Karena untuk posisi penghukum tadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, bahwa tidak akan ada efek jerah dan nantinya hal negatif yang diterima anak akan cenderung mengulangi lagi kesalahan itu. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah. Nah, tadi yang saya dapatkan dari pemaparan Bapak Piki, sepertinya tadi kan pembuat merasa bersalah bukan seperti itu. Jadi ini maksudnya kontrol dulu ini pembuat rasa bersalah, misalnya gini, kamu mah tahunya kalau apa itu, kalau yang tadi mah berarti lebih ke teorinya, lebih ke praktisnya. Misalnya jadi membuat anaknya jadi rendah diri. Nah ini diluruskan ya, kolektif. Kemudian sebagai teman, hal negatifnya siswa ketergantungan. Contoh yang Pak Irfan tadi kan, Pak Irfan memposisikan diri sebagai teman. Contoh kecilnya si Naila, ketika Pak Irfan tidak sekolah, ini yang ditemukan di lapangan, Bapak Ibu guru yang benar-benarnya, ketika Pak Irfan tidak sekolah, nah Naila itu ketergantungan Pak Irfan, jadi mencari-cari Pak Irfan, gak akan nurut sama orang lain karena Pak Irfan sudah memposisikan diri sebagai teman Naila. Nah ini rada leuheung lah, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman leuheung ya nih. Kita masih belajar lagi sebagai pemantau dan nantinya ke manajer. Kalau manajer mah lebih ke nantinya ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya gitu. Tapi tidak apa-apa, adanya diseminasi ini kita semua belajar apa yang harus kita laksanakan, posisi mana yang sebenarnya harus kita lakukan gitu. Minimal lah di antara yang dua itu ya, pemantau atau manajer, kita belajar di situ. Tapi ada pertanyaan nanti Bu Win, kalau misalnya sudah manajer boleh nggak sih balik lagi ke fase sebelumnya? Ya, terima kasih untuk masukannya. Kalau saya simpulkan dari 5 posisi ini, kalau kita sebagai orang sebagai seorang guru, kadang itu tergantung dari emosi kita saat itu. Ketika kita sudah bisa menempatkan diri sebagai manajer, ternyata di esokan hari saya sedang PMS, anak-anaknya misalnya membuat emosi memuncak, saya kembali kemana? Bisa jadi penghukum ataupun bisa jadi pembuat rasa bersalah, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menuju ke sebagai manajer. Berikutnya boleh.
Untuk materi yang lain itu tentang segitiga restitusi. Nah, ini apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin untuk teori agak sedikit pusing ya, tapi untuk penjelasannya seperti ini. Segitiga restitusi sendiri itu langkah yang kita gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Adapun tahapannya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti saya akan tampilkan satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada anak kelas 5. Sudah. Kelas 5 keluar. Kamu tadi kan jadi artis. Apakah kamu tahu cara informasi ini? Ya. Dalam tekanan. Nah, begitu mas. Ini kasusnya ada temannya yang mencontek, tapi dia jadi marah-marah. Kalau ibu jadikan mungkin juga akan kenapa tidak? Karena akan merusak. Kamu tahu keyakinan kelas yang kenapa? Sama saya mau harus menghormati dan menghargai. Oleh karena itu membiarkan ketika kamu ada teman-teman yang bilang, kamu harus itu tanpa dan akan kita sepakati dengan terbuka dan terima kasih mudah-mudahan ini tidak traumatis. Nah, itu contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ada, nanti saya praktekkan di depan, ada yang berlaku sebagai Pak Joko, Mario, dan Adi. Ini ada skenario-nya, nanti saya bagikan dulu, nanti siapa yang jadi Pak Joko, siapa yang jadi Mario, dan Adi. Nanti saya bantuan dari teman-teman. Boleh dibaca dulu skripnya. Nanti kita syuting di depan. Ada ya? Ada kan? Karena sini mas, ibu dari Pak Joko, Bu Joko mana? Boleh. Siapa yang mau jadi Pak Joko. Pak Joko? Ridwan. Iya, boleh. Pak Ridwan jadi Pak Joko, namanya ganti ya dari Pak Joko. Jadi siapkan kursinya 3, Pak Irfan, Pak Joko, Aku Mario. Pak Irfan, Mario, Adinya pada yang kepada dek. Ada deh jadi Adi. Tempra Joko. Jadi kagau Pak Joko na. Kalau yang saya dari masalah ini yaitu Mario dan Adi lempar-lempar makanan di kantin, tapi terkena sama ibu
Dina. Siapa yang mau jadi Bu Dina? Abi. Bu Risa jadi Bu Dina. Akhirnya jadi statusnya sebelum direstitusi harus ada kejadiannya seperti dulu. Maka Pak Irfan sama Pak Dede berlaku sebagai Mario dan Abi. Mario Teguh. Bu Risa jadi Bu Dina. Makanannya yang dilempar ulah batu lah tuh. Ya. Di video ini. Kerak di video lagu ini tak cakap ini sini aja yang Pak Joko ya mulai liwat ya nah dari itu ada laporan dari anak-anak Pak Joko ini adalah salah satu contoh penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Maka atau ayana boleh di sidang maka Tadi, ya, Bapak tadi dengar laporan dari guru. Sebenarnya kalian dalam masalah ya. Saya bisa Bapak bantu. Apa yang terjadi? Ya Pak. Tadi pada jam istirahat kami main lempar. Pada para makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Aduh, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lempar makanan di kantin kelak kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Ya Pak. Iya Pak. Ada informasi yang mau Kami tidak melakukannya Pak. Tapi kami tidak sengaja Bapak. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, ya. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk
menghadapi situasi ini? Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan di kantin seperti itu sampai kena muka ibu dia kepala sekolah. Iya, Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian perlu tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sesama lain, Pak. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri, Pak. Sudah, jangan menangis. Air keringatnya itu, air matanya itu diusap dulu. Ya. Nah, bagus ya. Kalian sudah ingat keyakinan kelas. Nah, kalian berdua ingat dengan keyakinan kelas. Kita kembali pada ketika kalian melempar-lemparan makanan dan mengenai ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi Bapak lihat kalian merasa senang, merasa happy ketika kalian lempar-lemparan. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berkumpul. Ya, Mario dan Nadia. Iya, Pak. Tidak diulangi lagi ya. Tidak menjamin, Pak. Ya, hatur nuhun untuk teman-teman kita, tepuk tangan. Mungkin besok diundang oleh Indonesia. Itu kita sudah mempraktekkan tentang segitiga restitusi, di mana di situ ada Adi dan Mario yang tidak sengaja melempar makanan kepada Ibu Dina yang menjadi seorang guru, jadi seorang kepala sekolah. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, saya ingin dari tadi contoh segitiga restitusi itu, yang pertama, dari 5 posisi kontrol tadi, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Boleh dijawab, Bu Nisa? Manajer. Kenapa? Karena situasi keadaan. Situasi keadaan seperti apa? Di situ mungkin menurut diri saya itu sebagai manajer, bagaimana di situ Pak Adi tidak menjadi penghukum ataupun membuat rasa bersalah, tetapi dia berbagi dengan anak yang melakukan kesalahan itu untuk kemudian dicarikan solusinya bersama-sama. Dan yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Mungkin Pak Dera. Bapak, ya Bapak Joko. Akan kesenangan. Ya, betul. Dari yang kita lihat di situ ada kalimat bahwa Adi dan Mario merasa senang. Nah, itu kebutuhan untuk merasa senang. Yang berikutnya, apa yang dikatakan guru ketika menstabilkan identitas dari bacaan tadi? Ya, Pak Irfan. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Ya, itu untuk menstabilkan identitas. Adapun untuk validasi tindakan yang salah, validasi mungkin validasi. Ya.
Oh, ya Bapak, misalkan kalian masih senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya, itu untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu mencari keyakinan. Boleh itu? Nah, yang belakang. Nah, dari prinsip restitusi tersendiri, kira-kira apa yang dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka? Boleh Pak Irfan? Menghormati orang lain. Ya, yang Tidak melakukan tindakan yang pertama mungkin boleh saya luruskan ya. Yang pertama mungkin Adi dan Mario akan meminta maaf kepada Bu Gina atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Yang kedua, lebih menghormati orang lain sesuai dengan keyakinan kelasnya. Dan yang terakhir mungkin anak itu akan mencari kesenangan yang lain selain dari melempar-lempar makanan. Ya itu. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada seminar hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Refleksi. Untuk refleksi saya kasih Padlet. Nanti boleh diisi di refleksinya. Nanti boleh diisi di Padlet. Saya akan bagikan di grup WhatsApp. Nah, melalui ya ada pertanyaannya, ada 4 pertanyaan, boleh dijawab oleh masing-masing. Nanti saya masukkan juga di itu. Nah, ya itu yang materi yang telah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Ya, terima kasih kepada Ibu Wiwin Kodariah MPD yang tadi sudah sangat luar biasa dalam menyampaikan diseminasinya tentang tema budaya positif. Baiklah Ibu dan Bapak, untuk termin selanjutnya barangkali dari Ibu dan Bapak ada hal yang ingin ditanyakan seputar materi yang sudah disampaikan, ataupun Ibu dan Bapak ingin menanggapi bagaimana kegiatan keseruan materi diseminasi yang tadi sudah disampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi. Mana Pak Ridwan sepertinya ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan tema diseminasi kita hari ini, yaitu tentang disiplin positif, budaya positif. Nah, tadi kita sudah mendengarkan paparan tentang posisi kontrol kita yang kita sudah bahas bersama-sama. Untuk kesempatan bertanya kali ini, saya hanya ingin meminta pendapat sesuai dengan pengalamannya. Ini yang real saja di kelas yang saya alami saat ini, itu ketika khususnya
ketika ada jadwal piket di kelas, ya, saya terkadang mengalami kesulitan untuk menumbuhkan disiplin positif, menumbuhkan kesadaran internal atau internalnya motivasi internal kepada para murid, khususnya murid laki-laki. Itu terkadang saya mengalami kesulitan bagaimana menumbuhkan kesadaran itu internal para murid laki-laki tentang bagaimana mereka bisa terbiasa, mereka sadar akan pentingnya kebersihan dengan cara melaksanakan piket setiap hari tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus merasa terpaksa, dipaksa. Nah, kebanyakan seperti itu yang saya alami. Jadi ketika saya masih di kelas itu mereka seperti biasa, seperti mengerjakan piket ya. Ketika yang lain sudah pulang, mereka mengerjakan piket. Tetapi ketika saya sudah kembali ke bawah ke kantor, ada yang mengerjakan, terutama yang perempuan biasanya itu sampai tuntas. Tapi yang laki-laki mungkin hanya sampai mengangkat bangku ke meja sudah pulang. Nah, mungkin dari ibu bapak semua mungkin ada kiat khusus tentang bagaimana terutama dengan hubungannya tadi dengan segitiga restitusi, bagaimana caranya supaya anak-anak timbul kesadaran dari pribadinya untuk melaksanakan tugas piket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Betul sekali tadi Bu Lin. Pertanyaannya bagaimana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid bisa melakukan tugas piket di kelas gitu. Ya, saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan. Mungkin itu menjadi PR kita semua ya. Pada dasarnya hampir semua kelas, mau kelas rendah, mau kelas tinggi ya, anak-anak seperti itu. Bahkan kalau saya lihat bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan pun ada yang seperti itu. Seperti tadi kita masuk kelas ini terlihat sangat kotor. Saya di sini sebagai gurunya mencoba beberapa cara, baik sebagai penghukum saya sudah coba. Kalau anak-anak tidak piket saya denda misalnya, kalau enggak saya suruh membersihkan WC seperti itu. Itu tidak berjalan dengan baik. Anak-anak tidak ada yang menggubrisnya. Nah, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, saya sudah coba. Saya banyak atau anak-anak kalau kotor kan di kelasnya nggak enak, terus ibu nanti ngajarnya gimana, kan nggak nyaman. Terus menurut kamu itu bagus atau tidak, nyaman atau tidak, seperti itu. Anak-anak kalah nah coba anak-anak malah lebih tidak tertarik karena saya tidak merasa bersalah, karena saya pada dasarnya seperti ini. Ketika pembelajaran pun saya sudah berkata seperti ini, coba yang ada sampah di kolong bangku buang, tapi anak-anak diam saja. Kenapa? Karena mereka tidak merasa membuang sampah. Ternyata ada beberapa anak yang makan buang sampahnya di kolong bangku orang lain, sehingga orang yang menempati bangku itu tidak merasa dia membuang sampah seperti itu. Saya juga coba untuk menjadi teman untuk anak-anak. Saya duduk bersama mereka, saya ngobrol bahwa membuang sampah di kelas itu tidak baik, bahwa mengerjakan piket itu untuk kebaikan kita, untuk kita supaya di kelas nyaman. Tapi anak-anak ketika saya tidak masuk ke sekolah atau ada kepentingan seperti rapat di luar sekolah, mereka ya membuang sampah di situ lagi. Mereka tidak piket. Nah, yang berikutnya pemantau juga saya coba untuk menjadi pemantau. Nah, kalau menurut saya jadi untuk solusinya salah satunya ya mungkin saya juga coba contohkan untuk jadi teladan. Saya coba ikut piket dengan anak-anak, itu berjalan, tapi berjalannya hanya beberapa hari. Berikutnya ya seperti itu lagi. Mungkin ini akan jadi PR kita semua.
nanti kita bisa diskusikan lagi untuk kita berkolaborasi. Siapa tahu ada solusi yang lebih dari permasalahan ini. Dan yang saya tahu ketika saya ikut membersihkan kelas anak-anak, ada yang sebagian diam saja hanya menonton, ada anak-anak yang buru-buru ambil sapu dari kelas lain untuk membantu, ada pula anak yang cuek aja, sebodoh ibaratnya seperti itu. Mungkin Pak Ridwan, saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Mungkin nanti kita bicarakan lagi solusinya, dan mungkin salah satunya yaitu memberikan contoh pada anak. Pak Irfan. Ya, kebetulan lagi Inju Ipang ini ada telepon penting dari ibu negara ya. Ya, itulah jawabannya. Memang sangat sulit sekali Pak Ridwan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak-anak agar mereka bisa melaksanakan tugas piket dengan baik. Walaupun sulit, tapi bisa sesuai dengan visi sekolah kita, bisa gitu ya. Bahkan secara tidak langsung juga tadi Boeing sudah mengatakan secara tidak langsung kita sebagai seorang guru juga sudah melakukan 5 posisi kontrol ini sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Selanjutnya Ibu dan Bapak mungkin tidak cukup dengan satu pertanyaan saja, ataupun Ibu dan Bapak ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi. Mana Ibu? Tapi yang tadi ya sudah dicoba untuk memperbaharui keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas biasanya dibuat di awal semester. Nah, tidak ada salahnya kalau kita mengupdate. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, jadi si anak merasa memiliki dengan adanya apa yang disepakati bersama, ya kan? Termasuk salah satunya adalah menjaga kebersihan. Jadi kan keyakinan kelasnya itu kesehatan, tindakannya itu yang disepakati adalah menjalankan piket gitu ya, sesuai dengan jadwal. Nah, bisa dicoba Bapak Ibu barangkali untuk kedepannya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu tidak usah di awal semester. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya anak-anak kira-kira sudah melempem nih keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya sudah diindahkan. Ya, bisa kita buat lagi, update lagi keyakinan dan kesepakatan kelas. Itu salah satunya bisa dicoba, dan memang PR sekali untuk kita semua ya. Dan itu mah kembali lagi ke teori motivasi diri, karena manusia itu tadi sudah dijelaskan bahwa tidak bisa mengontrol diri orang lain, tapi bisanya orang diri sendiri. Itu saja barangkali Pak Irfan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Betul sekali tadi Ibu dan Bapak dengan mengupgrade, dengan membuat dan mengupgrade kembali keyakinan kelas kita. Ya, memang betul dalam menumbuhkan motivasi intrinsik ini sulit tapi bisa dilakukan. Kalau kita mengawalinya dengan imbalan, anak akan ketergantungan. Kalau kita mengawalinya dengan hukuman dan paksaan, anak akan akan mengikuti, akan bertindak baik ketika ada gurunya. Ketika gurunya keluar, yang tadinya sapu-sapu, belum sapu kali itu kadir, breng kalalapur. Nah, oleh karena itu mungkin yang paling tepat adalah menemukan motivasi intrinsik di kelas dengan membuat dan mengupgrade kembali keyakinan kelas kita. Itu saja, Bu Win. Ada pertanyaan lagi atau ingin menanggapi? Cukup? Kalau cukup, alhamdulillah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang, Ibu Wiwin Kodariah MPD telah selesai. Saya haturkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru atas waktunya. Terima kasih juga kepada Ibu Neneng Rostika sebagai Kepala Sekolah.
dan atas dukungan dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.